Halo semuanya, selamat siang. Ini aku bikin video di siang hari pas jam istirahat ya. Lah, kalian lagi ngapain nih? Semoga hari ini berjalan dengan baik, lancar, terus pokoknya hal-hal baik yang menyertai kita ya. Apa nih yang mau kita bahas hari ini? Sebenarnya aku juga bingung topiknya apa. Kayaknya ya setiap kali video ini dibikin mesti aku bingung gitu loh. Apa yang mau dibahas? Mesti ada aja pertanyaan kayak gitu. Mau bahas apa nih kita? Jujur aku bingung aja terus sampai kapan mau bingung ya. Aduh. Serius, tapi emang bingung sih. Manusia super bingung. Kalian udah pada makan siang belum? Aku tuh pengen suaraku biar gak fals gimana ya. Aku ngomong aja kayak fals gitu loh. Sebel. Jadi ini kan aku lagi ngomong nih. Jadi kesannya tuh ngomongnya tuh kayak lebay. Terus gak bagus gitu loh. Fals. Caranya gimana ya biar ngomongnya tuh bagus, terus enak didengar. Capek deh. Stabil, nggak naik turun nadanya, nggak patah-patah, nggak loading mikir. Itu gimana caranya ya? Tolong dong kasih tahu. Oh iya, aku tuh penasaran banget kan. Video yang aku posting, yang ada tuh salah satu video, coba kalian cek aja. Yang ngeklik videonya tuh sampai 200 orang lebih loh. Itu maksudnya kenapa bisa gitu ya? Ya maksudnya kok lumayan gitu loh, biasanya kan ya kalau aku posting paling berapa doang sih, 30, 10. Terakhir yang aku post baru dapat 16 orang. Nah yang itu yang judulnya apa ya, nggak bisa cerita sambil aktivitas itu. Nah itu yang ngeklik videonya tuh sampai 200 orang lebih loh. Itu padahal videonya ya nggak jelas banget ya. Aku juga nggak tahu itu orang-orang pada dengerin sampai akhir atau cuma pas ngeklik dan di 5 detik pertama bagaimana nggak tahu, tapi bisa ditonton segitu banyaknya. Gimana caranya ya? Penasaran aku. Ya makasih lah yang udah pada ngeklik ya. Kan jadi semangat bikin video lagi aku. Gak jelas banget. Tapi kok subscribernya nggak naik-naik ya? Tolong dong di follow, di subscribe ya. Terus videonya di komen-komen. Terserah kalian mau komen apa, tapi ya jangan yang menghujat ya. Aku anaknya gampang nangis soalnya. Kalian komentarinnya ya yang memberi masukan, terus kasih komentar yang gak usah bagus-bagus sih, yang penting kasih masukan, ini apa yang harus aku lakukan, gitu-gitu loh. Mau gak sih? Mau dong, harus mau ya. Oh iya, balik lagi, cara ngomong biar gak fals itu gimana ya. Aku kalau pakai nada rendah suaraku kayak gede banget kayak gini, giliran kalau agak dicemprengin itu jadi cempreng banget. Dan kedua jenis suara yang keluar dari mulut aku tuh semuanya fals semua, nggak ada yang bagus gitu rasanya. Itu gimana caranya biar bagus ya? Aduh. Apalagi kalau ya nggak usah penyiar radio ya. Kalau penyiar radio sih emang pada bagus-bagus suaranya, kayak teman-teman tuh loh, kayak teman-temanku aja, orang-orang pada umumnya lah, kalau ngomong tuh kayak nadanya bagus, terus enak didengar, terus tenang gitu. Kalau aku tuh kayak gerusa-gerusu. Tahu bahasa gerusa-gerusu pasti kalian ya. Nah itu kayak aku tuh kayak gitu suaranya. Dan smile voice, gimana sih cara smile voice ini kayak gini? Udah belum keluar smile voice-nya. Apa aku terlalu datar gitu ya ngomongnya ya? Capek. Terus juga intonasinya ini loh, maksudnya pingin aku bagusin tapi nggak tahu gimana caranya. Aduh, ya Allah, udah mau 20 tahun hidup di dunia, masa sampai sekarang masih ngeributin suara fals apa enggak, gimana caranya ya. Kayak
tertinggal 10 tahun aja gitu loh dari kehidupan yang berjalan ini. Tapi ya gimana, emang suaranya kayak gitu. Mungkin perlu aku gedein lagi. Oh iya. Gede banget sumpah. Itulah kayak gimana caranya gitu biar suaranya bagus, kedengarannya enak. Terus aku tuh kayak serak gitu loh teman-teman, kalau ngomong tuh kayak suaranya tuh gitu kedengeran kan. Jadi sepanjang video, sepanjang aku ngomong tuh kayak suaranya nggak clear, nggak clean. Gimana caranya biar bersih gitu suaranya ya, biar bening gitu. Terus juga kalau ngomong tuh kayak orang nangis, itu gimana caranya biar nggak kayak orang nangis ya? Capek. Terus intonasi biar bagus itu gimana caranya? Kayak kan kalau ngobrolnya suaranya bagus, didengerin juga enak dan nggak ngebosenin juga tuh. Tapi kalau dari nadanya udah jelek, terus ayo nggak enak banget didengerin lah. Kalian pun yang dengerin pasti bosen kan? Itu gimana biar smile voice-nya nggak hilang, terus orang dengerin juga seneng, di telinga enak gitu. Gimana sih caranya? Kasih tahu dong teman-teman. Kalian gak pada ngasih masukan sih. Dengerin dong sekali sampai belakang gitu ya. Saat videonya didengerin sampai belakang biar kalian tahu apa yang aku inginkan gitu loh. Jangan baru detik kelima udah kalian skip, ya Allah sakit banget ya Allah. Mau ngomong kasih komentar dong umur kalian berapa, tapi kalian aja nggak pada komen, ya gimana ya. Aduh kalau nggak ngapa-ngapain ngomong aja ngantuk ya. Aduh. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini ya? Dari tadi masih bingung mau bahas apa aja. Oh iya, aku punya cerita nih. Tapi nggak lucu sih, cuma aku pengen cerita aja. Waktu akhir tahun kemarin aku kan nonton konser di Jogja. Terus dari Temanggung ke Jogja itu aku naik travel. Tapi travelnya bukan yang door to door, tapi dari pool ke pool itu. Nah kebetulan aku turun lah itu di deket sama venue-nya gitu kan. Nah udah aku turun, terus aku pesen Grab sama adikku. Karena waktu itu pesen Grab mobil nggak sampai-sampai, nggak datang-datang, akhirnya kita pesen Grab motor. Jadi kan kita pesen 2 motor ya. Nah terus udah aku naik motor yang A dan adikku naik motor yang B gitu aja ya kita sebutnya. Nah di perjalanan itu aku ngobrol-ngobrol sama si abang-abang Grabnya. Ya dia nanyain mau ngapain di Jogja, dari mana, terus lain-lain gitu kan. Terus ya kita saling ngobrol. Terus dia tanya, "Banyak tunanetra ya?" "Iya," kan gitu. Terus ya itu dia nanya, "Terus kalau tunanetra nonton konsernya gimana itu?" Ya didengerin kan gitu. Atau ya tinggal dateng dengerin nyanyi aja masa. Berarti konsepnya bukan nonton ya Mbak? Iya bukan nonton sih, aku bingung juga ya. Iya bukan nonton, dengerin ya Mas kalau kayak gitu ya. Iya ketawa lah gitu masa. Kocak gitu loh orangnya tuh. Ya mungkin karena di Jogja kan udah sangat inklusif ya untuk disabilitas. Jadi kayak orang-orangnya juga udah santai, udah nggak terlalu takut menyinggung atau gimana gitu, mungkin enggak ya. Kalau ngomongin kalau bercandaan kayak gitu mungkin orangnya juga udah pada santai. Jadi ya aku seneng aja gitu loh kalau orangnya mau bercanda kayak gitu. Karena kan ya emang ngapain baper-baper sih kayak gitu kan. Konsep bercanda ya bercanda, terus kalau yang serius ya serius gitu. Cuma orangnya ya emang ngajak bercanda gitu, dan kita pun seneng teman-teman kalau diajak bercandaan kayak gitu. Itu kita nggak sakit hati, enggak, kita seneng aja. Karena kayak ya menurut kalian hal sepele gitu ya, cuma buat kita kayak hal yang seneng aja. Ada ada kayak orang-orang tuh pada
care gitu. Jadi bagus. Kedengeran nggak suara klik? Itu suara mikrofon. Terus mau cerita apa lagi ya? Banyak sih cerita lucu, kayak aku yang sandalku jatuh di got pas jalan, sama kakiku juga nyemplung di got itu, ya Allah. Sedih banget kalau keinget. Gara-gara apa ya? Gara-gara nggak ngelihat ini. Tapi nggak apa-apa lah. Aku sih ya, dengan keadaan aku yang seperti ini, yang nggak ngelihat gini, yang ibarat kata mau ngapa-ngapain aja nggak bisa 100% mandiri, harus perlu bantuan orang lain, itu aku tetap mencoba untuk bersyukur, karena mau bagaimanapun apa yang Allah kasih ke aku, dalam artian takdir untuk tidak bisa melihat ini, ternyata juga Allah ngasih hadiah yang lain gitu. Mungkin adalah banyak kebaikan-kebaikan yang Allah kasih sebagai obat keterbatasan aku yang di segi penglihatan ini. Mungkin Allah cabut nikmat penglihatan aku, Allah kasih aku kebutaan ini, tapi tapi Allah menggantikan dengan hal-hal yang lain, dan alhamdulillah sih, maksudnya yang Allah ganti itu juga bikin aku bersyukur banget gitu loh, karena ya Allah, kayak di luar ekspektasi banget. Coba bayangin ya, ini ya maksudnya masalah perduniawian aja nih. Mungkin kalau aku nggak tunanetra dan aku bisa melihat, ya pasti jalan hidupnya kan akan berbeda ya. Bisa jadi entah itu aku nggak tahu ya, aku kuliah apa enggak itu aku nggak tahu, cuma mungkin ya udah sekarang udah berumah tangga, udah punya anak gitu, mungkinnya udah sibuk sama kehidupan berumah tangga ya, yang itu hal yang belum bisa aku dapetin di kondisi aku yang sekarang. Tapi dengan aku tunanetra itu ternyata Allah juga ngasih nikmat yang lain, seperti kalau aku lihat, mungkin aku belum pernah naik pesawat, tapi setelah aku jadi disabilitas, malah aku udah berapa kali aja naik pesawat ya, nggak kehitung deh, banyak banget. Aku bisa jalan-jalan ke luar negeri, aku bisa ngumrohin ibu aku, wah itu amazing banget sih. Aku bisa ngebeliin mobil bapak aku, bisa beliin laptop adik aku, bisa membantu perekonomian keluarga, bisa hal yang mungkin belum tentu bisa aku lakuin saat aku di posisi mataku yang normal gitu. Ini kalau pas nggak tahu juga ya nasibnya kalau seandainya aku ngeliat gimana, cuma aku itulah mencoba bersyukur dari sisi itu. Kalau aku lihat belum tentu nih aku bisa di titik yang sekarang, bisa punya tabungan yang cukup, dan bisa membeli atau memiliki sesuatu barang itu tanpa harus minta orang tua, harus membebankan orang tua gitu. Alhamdulillahnya enggak, itu aku bisa mengusahakan sendiri, aku bisa beli sendiri, aku bisa berdaya dengan kaki aku sendiri gitu loh teman-teman. Jadi ya tetaplah bersyukur, itu kuncinya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin kalian kayak merasa hidup kalian itu lagi pas di bawah-bawah banget, pas lagi ngedownnya, pas lagi nol-nolnya atau bahkan minus, percaya deh teman-teman, manusia aja ya, tukang kalau bikin bangunan rumah itu pasti kasih pintu kan buat kita bisa keluar masuk. Itu begitu juga kayak cobaan teman-teman, gak mungkin lah Tuhan kita, Allah kita ngasih cobaan ke kita itu tanpa jalan keluar. Orang tukang aja bikin rumah atau bangunan dikasih pintu kan buat jalannya, buat
bisa jalan keluar gitu, Allah juga begitu sebaliknya. Pasti kalau kasih kita cobaan juga pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi mungkin hari ini kita merasa berat banget, kita merasa terpuruk, merasa paling nggak worth it untuk diperjuangkan hidupnya, kita merasa kita sia-sia hidup, kita merasa nggak berguna, kita merasa udah nggak ada yang bisa diharapkan dari hidup kita. Pokoknya jangan pernah merasa kayak gitu teman-teman. Jangan pernah ya. Kita itu berharga dengan cara kita sendiri. Tetap hidup untuk hari ini, tetap hidup untuk besok, tetap hidup untuk satu hari ke depan, tetap hidup untuk satu hari ke depan terus dan seterusnya teman-teman. Nanti selang waktu berlalu, hari demi hari terlewati, itu kita nggak kerasa, tahu-tahu kita udah, ternyata yang dikira kita berat hari ini itu di masa depan tuh kalau kita noleh ke belakang kayak ternyata udah terlewati ya gitu, pasti kayak gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Ini juga nasihat buat diri aku sendiri, yang tetaplah yang namanya manusia itu tempatnya mengeluh, tempatnya meratap, tempatnya sambat gitu ya teman-teman. Tapi tetap percaya di setiap sambat kita hari ini, di setiap keterpurukan kita hari ini, besok pasti ada jalan bangkit untuk kita bisa berjalan kembali, untuk bisa menghirup napas dengan lega lagi, untuk bisa tetap menegakkan kepala ke depan, dan kita itu berharga teman-teman. Kalau kamu merasa kamu nggak berharga, itu pikiran kamu aja. Nggak mungkin Tuhan ngasih kita hidup itu sia-sia ya. Tetap kita harus kita itu intinya percaya kalau hidup kita itu berharga teman-teman. Dan yang namanya cobaan tuh bukan kayak yang di film-film, kalau durasi filmnya udah habis udah tuh happy ending. Nggak kayak gitu teman-teman. Kita tuh endingnya tuh kalau udah di dalam kubur aja. Jadi selama kita hidup pasti up and down itu akan selalu ada. Hari ini kita seneng, tahu-tahu jangankan sampai besok, nanti sore aja kita udah sedih, udah nangis, udah merasa terpuruk. Hari ini diberi kelancaran, tahu-tahu pagi hari pas bangun tidur kita dikasih cobaan, itu nggak ada yang tahu ya. Dan begitu pula sebaliknya, mungkin hari ini kita merasa pas lagi di titik nol, tahu-tahu nanti sore kita dikasih jalan keluar, tahu-tahu besoknya kita dapat hadiah dari Allah, kadonya yang bagus banget. Kalau kita memilih menyerah hari ini, terus kita nggak ngerasain dong, meninggalkan nikmat yang udah Allah persiapkan, hadiah yang udah Allah persiapkan gitu. Itu sih kayak sia-sia banget kan kalau sampai kayak gitu. Makanya ya teman-teman, pokoknya semangat selalu, terus jangan pernah nyerah sama hidup kita. Hidup kita tuh yang memperjuangkan ya juga cuma diri kita sendiri. Kita nggak bisa menyuruh orang untuk memperjuangkan hidup kita, itu kita nggak bisa. Yang bisa ya kita hidup sendiri ya. Yang bisa mengontrol hidup kita ya diri kita sendiri gitu. Kita itu merdeka atas diri kita, kita berhak atas diri kita, kita punya hak solid untuk hidup kita ya. Udah kayak motivator Bung Chandra aja ya. Tapi nggak apa-apa lah kayak Bung Chandra, nggak apa-apa banget. Aku seneng dari motivator sekarang jadi pengusaha ya properti. Mantap bener nggak sih itu, ya Allah. Nggak nolak, aku juga kayak gitu. Pengen nikah ya Allah teman-teman. Random banget ya tiba-tiba pengen nikah. Aku tuh pengen nikah tuh bukan pengen pengen punya teman ngobrol, temen yang bisa diajak diskusi, yang kayak aku kan sekarang udah menyiapkan kayak resiko terburuk kalau seandainya aku nggak menikah ya.
ya nggak resiko terburuk juga ya, maksudnya udah kayak mempersiapkan diri, jaga-jaga gitu ya, siaga kalau seandainya aku selama aku hidup nggak menikah itu, aku udah dari sekarang mempersiapkan dana pensiun, pokoknya yang itulah untuk masa depan gitu toh. Tapi ya kalau ditanya sih ya tetap nih pengen nikah ya. Tujuannya lebih luas dari sekedar untuk enak-enak gitu, enggak. Kayak apa ya? Nggak tahu sih, umur aku udah 27, tahun ini 28, kurang berapa bulan lagi doang. Wah, Masya Allah, tidak menyangka secepat itu. Kadang tuh ya, kalau kenal sama orang tuh, aku seneng, dianya nggak seneng. Dia seneng, aku yang nggak seneng. Gitu aja muter-muternya tuh, gimana caranya ya? Kok bisa itu? Aku aku pernah tahu nyatain perasaan ke cowok sekali itu doang sih. Tapi pernah itu benar-benar gitu. Kayak yang dengan tegasnya aku menyatakan gini, intinya tuh aku punya perasaan ke kamu, aku suka lah gitu ya, aku suka sama kamu, dan inti dari aku ngomong gini bukan untuk meminta balas ataupun apa, enggak, aku cuma pengen ngungkapin perasaanku aja, aku gitu. Keren banget ya aku ya, ditolak lagi. Dia nggak suka sama aku, tapi ya nggak apa-apa sih. uh, aku merasa bangga sama diri aku sendiri karena punya keberanian untuk menyatakan perasaan itu. Dan BTW orangnya udah nikah ya sekarang. Gila nggak tuh, ya Allah, aku ditinggal nikah. Apa ini yang dimaksud ditinggal nikah ya? Ya Allah, kasihan banget ya. Kasihan. Ya orangnya udah nikah. Tapi nggak tahu udah punya baby belum, aku nggak tahu. Cuma taunya kalau dia udah nikah gitu aja. Dan ini tuh aku nyatain perasaan itu juga nggak terlepas dari bantuan kenalan aku, teman-teman. Jadi aku tuh kenal sama, ya udah kayak kakak, udah kayak dianggap kakak ya, aku ke dia tuh aku nganggap dia kakak aku. Dia tuh seorang psikolog dan aku tuh curhat gitu sama dia, Mas, aku kok suka sama orang gini ya gitu. Terus dia tuh dengan entengnya ngasih aku jawaban gitu loh, ya udah nyatain aja gitu. Ya aku kan ya malu kan, cewek nggak masa mau nyatain perasaan, ya ngapain malu, nyatain aja daripada kamu bertanya-tanya dia suka nggak sama kamu. Itu kamu kan pasti bertanya-tanya kan, dia suka nggak sama kamu. Iya sih, aku ngomongnya gitu. Ya udah nyatain aja. Terus kalau udah nyatain gitu, kalau kalau dia nggak suka sama aku gimana? Terus dia ngomong, ya Atul, dia manggil aku Atul, resiko orang suka itu antara disukai balik atau enggak. Itu doang jawabannya. Dan kamu bakal tahu jawabannya kalau kamu yang nyampein perasaan kamu itu. Selagi kamu cuma diem doang, nggak nyatain, nggak apa, dan kamu selain diem juga cuma bertanya-tanya dia suka nggak sama aku, dia suka nggak sama aku, sayang waktu kamu, kasihani diri kamu, mendingan kamu nyatain aja gitu. Resiko orang mencintai itu dicintai balik sama enggak. Kalau kamu berani mencintai orang, suka sama orang, ya resikonya itu kamu juga harus berani menerima resikonya, antara disukai balik atau enggak. Udah, itu jawabannya cuma dua doang itu. Iya juga ya, aku pikir terus ya udah deh, aku nggak ngomong aja itu. Iya, omongin aja lah. Setidaknya ya, kalau dia suka balik sama kamu, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa kan. Kamu yang penting udah lega cerita ke dia, daripada kamu aduh sorry guys, aku kalau ngomong langsung serak. Daripada kamu cuma
bertanya-tanya ke diri kamu sendiri nggak dapet jawaban, enggak, terus cuma berhayal sama angan-angan kamu doang, mending nyatain aja. Akhirnya aku nyatain tuh, ya itu kata-katanya kayak kata-katanya kayak tadi yang udah aku ucapin di depan, yang hai aku suka sama, pokoknya intinya tuh ya itulah, aku suka sama kamu. Terus ya aku ngomong gini bukan untuk berharap dikasih feedback yang sama, cuma aku pengen nyatain aja biar aku lega, terus nggak usah kebeban sama pernyataan aku ngomong gitu. Terus bener dong teman-teman, setelah aku ngomong kayak gitu aku tuh yang lega banget gitu loh, kayak ikhlas aja gitu rasanya, walaupun ditolak ya, tapi rasanya tuh ikhlas. Dan aku udah nggak terlalu dia gimana ya, dia gimana ya, itu udah nggak muncul lagi, karena mungkin udah ketemu jawabannya. Kalau aku tahu dia nggak suka sama aku gitu ya, dan bener-bener kayak yang jadi slow jadi plong gitu loh, perasaannya kayak jadi enteng dan bener bikin lega. Jadi kalian coba aja deh teman-teman, kalau kalian suka sama orang jangan dipendam sendiri, gila ntar kalian, mending nyatain aja. Resiko ditolak atau diterima itu ya itu bagian dari mencintai. Kalau kita berani mencintai ya kita harus pastikan kalau kita berani mendapatkan balasannya, antara dicintai balik atau enggak. Kalau dicintai balik kan seneng ya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu ceritanya. Ya Allah, harusnya sih sedih ya, udah nggak ngeliat suka sama orang ditolak gitu ya. Kayak penderitanya komplit banget gak sih? Tapi nggak apa-apa. Itu udah masa lalu yang jauh banget. Itu waktu aku umur berapa ya, 20-an awal kayaknya, kalau nggak 20, 21, udah lama banget. Dan kisah cinta aku tuh kayaknya berakhir ya di umur berapa ya, aku lama banget teman-teman nggak deket sama, ya deket-deket doang gitu ya sama cowok. Cuma kalau yang pacaran gitu udah lama banget nggak pernah aku kayaknya. Luar biasa sih. Udah teman-teman, aku mau sholat daripada jam istirahatnya habis, ntar mulai lagi jam 1:30. Bye bye, terima kasih banyak ya yang udah mendengarkan. Kalau kalian suka ya alhamdulillah, enggak juga tolong maafkan, yang namanya aja ngoceh-ngoceh sendiri. Bye bye.